Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Sutrilawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Babatoman, Kabupaten Musi Banyu Asin. Baik, saya perkenalkan fasilitator hebat saya, Bapak Susanto, dan pengajar praktik yang luar biasa, Bapak Imade Karta, dan calon guru penggerak angkatan 11 saya sendiri, Sutrilawati. Baiklah, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Pertanyaan pemantik 1, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IAI di sekolah Bapak atau Ibu? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman menjalankan visi perubahan, ing karso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, sampai saat ini menjadi pedoman pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini mempunyai arti sangat mendalam. Dari filosofi tersebut kita dapat mengimbangi murid-murid kita untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Selain itu, kita dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid-murid merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Adapun profil pelajar Pancasila adalah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh setiap murid. Profil pelajar Pancasila menekankan pada pembentukan karakter kuat yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun dimensi profil Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Paradigma inquiry apresiatif IAI untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut, guru perlu memiliki visi guna menciptakan perubahan yang lebih baik untuk lingkungannya. Paradigma inquiry apresiatif IAI dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan inquiry apresiatif IAI merupakan pendekatan perubahan yang berbasis kekuatan. Di sekolah saya, SMK Negeri 1 Babatoman, sebagian besar peserta didik sudah memiliki gadget berupa HP. Sekolah saya membebaskan peserta didik menggunakan HP karena ada beberapa mata pelajaran mengakses materi menggunakan HP, termasuk pelajaran saya, matematika. Karena kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, ada beberapa bagian mengakses internet, misalkan pretest pada awal pembelajaran atau asesmen diagnostik, guna mengukur awal kemampuan peserta didik. Dan di akhir pembelajaran, murid diberikan post-test, guna mengukur kemampuan hasil belajar peserta didik. Dari hal tersebutlah saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, saat murid membiasakan berdoa ketika membuka dan menutup pembelajaran, menuntaskan setiap tugas dengan jujur dan bukan hasil plagiat. Berikutnya, pada dimensi mandiri, saat murid menuntaskan setiap tugas secara mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diselesaikannya.
dalam kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, berkebinekaan global saat murid bergotong royong dengan antar teman yang berbeda latar belakang, baik agama maupun budaya, dalam menuntaskan setiap peran yang diberikan oleh kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, dimensi bergotong royong saat murid mampu bekerja sama antar teman dalam menuntaskan target utama program pembelajaran dengan berdiskusi kelompok dan game-game yang menyenangkan. Pada dimensi kreatif, saat peserta didik mampu menyelesaikan dan mempresentasikan sebuah karya yang telah diselesaikan oleh diskusi kelompoknya, berguna bagi pemahaman dan pengetahuan murid lain dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, bernalar kritis saat peserta didik mampu membuat laporan atau kesimpulan dari hasil pembelajaran dengan kritis dari setiap kegiatan diskusi yang telah dilakukan. Peran dalam visi guru penggerak. Berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan pada lingkungan sekolah saya, SMK Negeri 1 Babatoman, saya telah menentukan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma AI melalui kanvas Bagja untuk mewujudkan upaya tersebut. Pernyataan prakarsa perubahan mewujudkan karakter kreatif, mandiri, dan berkompeten melalui pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan atau saya singkat dengan berenang. Berikut tahapan kanvas Bagja. Merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Pertanyaan pemantik 2. Revisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan pertama ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak sebelumnya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berkompeten mengacu pada profil pelajar Pancasila. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan generasi masa depan yang berkarakter, beriman, dan berakhlak kreatif dan inovatif. Alasan saya merevisi visi saya, yang pertama menciptakan generasi yang berakhlak dan tidak meninggalkan akidah yang menjadi landasan hidupnya. Kemudian yang kedua, visi lebih berfokus pada pencapaian karakter yang ingin dan tidak bersifat umum. Yang ketiga, menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang pesat. Kemudian, yang keempat, mewujudkan generasi yang unggul dalam penciptaan hal baru yang serbaguna dan berdaya guna dalam berwirausaha dalam dunia industri dan dunia usaha. Demikianlah, semoga video ini menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan akan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu, Bapak, Guru Penggerak.